Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum mengetahui Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download ya di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan membantu seminar online kita siang hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis siang kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi, SPD MMCTM, seorang storyteller, MMCTM ya tadi, SPD MMCTM, seorang storyteller, trainer, motivator, writer, author, adventurer, dan juga Pathfinder Director Certificate. Wah, saking panjangnya sampai saya berbelit-belit nih. Oke, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Apa kabar? Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali. Memang kita harus mencontoh semangatnya Pak Danang karena dari awal kita undang Pak Danang di Indonesia Belajar itu selalu semangat. Nah, itu dia yang harus kita contoh ya. Selain itu, hari ini kita juga spesial karena kita menghadirkan juga Bapak M. Husnul Kuluk SSY MH. Beliau merupakan seorang hakim pengadilan agama Sungai Penuh, Jambi, dan pasca sarjana UMM. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Pak Husnul, apa kabar? Halo, selamat siang semuanya. Ya, luar biasa sekali. Semoga sehat selalu ya Pak Husnul ya. Amin. Oke. Sahabat pembelajar, Pak Husnul dan juga Pak Danang, tema seminar online kita hari ini adalah inspirasi perubahan. Nah, ini sudah jilid atau edisi ketiga. Kita akan bahas lebih lanjut. Jadi memang ada 10 kunci perubahan yang harus kita perhatikan untuk mencapai hidup bahagia dan juga sejahtera. Sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat. Nah, apa saja sih sebetulnya itu? Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Husnul dan juga Pak Danang. Jadi untuk Anda sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bacakan dan kita akan bahas juga bersama Pak Danang dan juga Pak Husnul. Oke, Pak Husnul dan juga Pak Danang, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai saja. Mungkin boleh dimulai dari Pak Danang memberikan intro terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak Danang penjelasan mengenai inspirasi perubahan ketiga? Silahkan. Oke, semangat pagi. Salam Danang, datang untuk menang. Dari 10 yang akan disampaikan dari inspirasi perubahan di Indonesia Belajar, salah satunya adalah teguh fokus ya. Fokus bagaimana? Ya, kalau dikatakan Danang datang untuk menang, itu fokus. Waktu SD saya ingat banget kenapa menjadi juara. Kalau saya sekolah selalu duduk paling depan. Waktu kuliah pun kenapa selalu tercepat terbaik. Saya juga fokus, ya bahkan sampai diangkat menjadi manajer di DIY Jateng aja nggak mau, disuruh keluar negeri nggak mau, ya disuruh menjadi manajer di Jatim Indotim nggak mau, karena fokus. Sama saat menjadi juara lomba baca puisi, juara kur, juara menulis naskah drama radio, atau bahkan terakhir menulis buku, fokus. Akhirnya begitu buku terbit langsung bestseller, cetak ulang 5 kali, 10.000 eksemplar, menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, dari Moangas sampai Pulau Rote. Ini pun juga fokus. Nah, saat membantu ya penyintas banjir di Katingan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, saya juga fokus. Ada puluhan donatur yang membantu lewat saya, termasuk teman-teman dari Indonesia Belajar ini ya Jessica ya. Terima kasih partisipasinya, termasuk teman-teman dari BK ya berani keluar dari zona nyaman ini juga ada yang membantu. Akhirnya ya Mas Noprisal, Mas Husnul, ada 1.105 orang ya sudah tertolong Jessica, baik itu kesehatan ya dari pemeriksaan dokter maupun dengan sembako ya yang kita kerjakan di sana. Nah, ini fokus. Nanti secara jelasnya Mas Husnul Kuluk akan membahas. Jadi fokus membuat kita sukses. Selamat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih sekali. Jessica, silakan. Terima kasih Pak Danang. Kita akan langsung lanjut aja ke Pak Husnul. Silakan Pak Husnul. Mungkin share screen-nya boleh dibantu ya.
Oh ya, terima kasih. Silahkan. Halo, selamat siang semua, Pak Dana, Siang, Mas Husnu. Mbak Jessica, Pak Ami. Ya, baik. Judulnya kali ini adalah kunci perubahan ya. Ini masih kelanjutan dari sebelumnya ya. Tapi ini kita beri sesi 3. Kita beri nama sesi 3. Salah satunya tadi sudah disebutkan tadi, fokus tadi ya. Apapun kita mengerjakan apapun kalau tidak fokus kita tidak akan sampai ke tujuan itu. Mengerjakan apapun kalau tanpa fokus kita juga tidak akan selesai dengan baik gitu ya. Baik, boleh next selanjutnya. Terus lanjut 10 kunci perubahan. Yang pertama saya kasih judul visioner ya. Visioner ini orang bisa berbeda-beda ya dalam visioner. Tapi begini, visioner itu orang yang berpikir besar gitu ya, berpikir besar untuk masa depan untuk masa depan gitu, hanya untuk masa kini saja gitu. Nah itulah kira-kira visioner. Saya ingin contohkan ada seorang namanya Elon Musk. Elon Musk itu dia adalah CEO dari Tesla gitu ya, dari SpaceX juga, dari Hyperloop, dari banyak perusahaan lainnya. Salah satu perusahaan yang menarik adalah ya SpaceX tadi. SpaceX itu perusahaan atau company yang eksplorasi luar angkasa. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa kita harus mengeksplorasi luar angkasa itu? Katanya begini, suatu ketika nanti akan menjadi planet yang tandus, dan ketika manusia tetap ada di bumi, maka manusia akan punah. Gitu ya. Tapi ketika manusia hidup di multiplanet itu ya di planet lain juga ada, maka ketika bumi itu sudah menjadi tandus dan tidak bisa dihuni lagi, maka ada sebagian manusia yang bisa diselamatkan, yaitu di Mars tadi. Karena itu salah satu visi dari SpaceX itu adalah mengkolonialisasi Mars. Jadi begitu. Saya pikir ini adalah pikiran visioner yang jauh ke depan, yang besar sekali itu ya. Dan mungkin tidak banyak orang yang memikirkan itu, tapi seorang Elon Musk dia memikirkan itu gitu ya. Berpikir besar dan memiliki tujuan besar gitu ya. Jadi tujuan yang besar gitu ya. Pikiran besar jarang bisa dipahami orang. Nah, itu yang saya maksud tadi. Mungkin kita yang hadir di sini juga tidak memikirkan itu, bahkan tidak bisa memahami itu. Loh, ngapain kita harus hidup di Mars gitu ya? Berdasarkan prediksi ilmiah gitu ya. Dulu bumi itu adalah planet yang tandus, kemudian menjadi planet yang subur dan bisa dihuni oleh kehidupan seperti sekarang ini, dan nanti akan menjadi planet tandus kembali dan tidak bisa dihuni lagi. Gitu. Nah, Mars juga begitu. Sekarang Mars adalah planet yang tandus, dan nanti suatu ketika dia akan menjadi planet yang subur dan bisa dihuni oleh manusia, dan setelah itu akan menjadi planet yang tandus lagi, gitu ya. Nah, kalau manusia tetap berada di bumi, maka manusia akan punah, gitu ya. Tapi ketika manusia menghuni planet lain atau istilahnya adalah multi planet, ya, maka ketika bumi menjadi planet tandus tidak bisa dihuni, ada sebagian manusia yang masih bisa diselamatkan. Gitu ya. Nah, ini pikiran visioner, gitu ya. Visioner, pikiran yang besar, gitu ya. Nah, contoh-contoh lain di dalam kehidupan juga gitu. Apa pikiran besar apa yang bisa kita hadirkan? Jadi begitu. Nah, contoh yang lain saya ingin sebutkan air di dalam kemasan ya. Dulu di tahun 70-an itu air kemasan tidak begitu populer gitu ya.
namun ada seorang yang namanya kalau tidak salah Tirto siapa ya? Tirto Utomo apa? Nah, itu dia memulai untuk mengenalkan air di dalam kemasan. Nah, waktu itu air di dalam kemasan itu suatu hal yang aneh gitu ya. Tapi sekarang gitu ya, bahkan kita semua pernah menggunakan air di dalam kemasan, apakah itu kemasan gelas ataupun botol ataupun galon gitu ya. Jadi ini contoh-contoh pikiran visioner bahwa di dalam kehidupan ini kita harus punya pikiran yang visioner gitu ya, pikiran yang besar, pikiran yang tidak biasa. Gitu. Oke, itu berpikir. Selanjutnya, menggali kearifan. Benar ya, tidak semua hal sekarang ini bisa ditemukan di dalam Google atau di dalam YouTube gitu ya. Bahwa kita sekarang hidup di dalam era kebangkitan teknologi informasi gitu ya. Apa-apa bisa kita cari. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa ditemukan di dalam Google ataupun di dalam YouTube gitu. Yaitu pengalaman gitu ya. Karena itu dan pengalaman itu tidak semua diupload di YouTube gitu ya. Nah, karena itu saya pikir penting untuk kita menggali kearifan, kita dalam hal tertentu kita harus kembali ke mode lama. Datang kepada seseorang yang ahli, kemudian kita belajar gitu ya, ngobrol-ngobrol, bertanya bagaimana caranya ini, bagaimana caranya itu gitu. Ini yang saya sebut dengan menggali kearifan, gitu ya. Berguru pada ahlinya, ada mereka yang telah memiliki pengalaman puluhan tahun dalam bidang tertentu. Jadi kalau kita ingin bisa melakukan A, maka kita harus berguru, menyempatkan diri untuk berguru pada A. Karena ada bagian dari A itu yang tidak dapat ditemukan di YouTube atau di Google, gitu ya, dan seterusnya. Karena itu menggali kearifan itu penting, gitu ya. Kemudian selanjutnya tapa brata. Nah, ini istilah yang saya ambil dari salah satu film ya. Itu ada begini, ada istilah tapa brata. Tapa brata itu orang diam di dalam ruangan, kemudian berdiam diri, tidak makan dan tidak minum dan seterusnya ya. Nah, singkat kata tapa brata itu untuk mendapatkan kesaktian gitu ya. Jadi orang kalau sudah melakukan tapa brata, dia diberikan ilmu yang sakti gitu ya. Tapi ini dunia film ya. Nah, di dunia nyata kita kadang-kali sering harus melakukan tapa brata gitu ya. Tapa brata itu ya kita menahan diri untuk tidak melakukan banyak hal kemudian supaya kita mendapatkan sesuatu. Misalnya kita ingin menjadi expert dalam bidang human rights misalnya atau hak asasi manusia, maka kita harus belajar tentang hak asasi manusia, belajar fokus serius, gitu ya, tidak melakukan banyak hal lain, gitu ya, supaya kita bisa menjadi hak asasi manusia tadi itu. Nah, ini saya sebut dengan tapa brata ya. Kalau di dalam tradisi Muslim ada tradisi namanya puasa. Puasa itu ya kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari subuh hingga maghrib itu selama 1 bulan. Kalau puasa Ramadan ya selama 1 bulan. Dan setelah puasa itu kita akan mendapatkan semangat spiritual yang baru gitu ya. Nah itu juga jenis-jenis tapa brata dalam kehidupan nyata itu ya. Singkat kata kita harus kalau kita ingin ahli dalam bidang sesuatu maka kita harus tapa brata itu tadi. Selanjutnya adaptasi di dalam kehidupan sangat penting ya adaptasi ini, bahwa orang kuat adalah mereka yang bisa beradaptasi gitu ya. Segalanya berubah. Ini masih terkait dengan tema-tema kita terdahulu bahwa segala sesuatu itu berubah. Karena itu kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Ya. Agar bisa bertahan, adaptasi sangat diperlukan. Gitu ya. Bunglon itu terkenal dengan kekuatannya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Gitu ya. Bunglon itu untuk menghindari musuh-musuh yang akan memangsa dia itu dia berkamuflase pada lingkungannya. Gitu ya. Itu untuk melindungi dirinya. Singkat kata dengan beradaptasi dia bisa selamat dari lingkungannya gitu ya.
Nah, di dalam kehidupan juga penting ya, kita harus beradaptasi terhadap banyak hal, terhadap perubahan. Ketika kita ditempatkan di satuan kerja baru, kita juga harus beradaptasi. Ketika kita kalau dalam dunia pendidikan, ketika ada murid-murid baru, maka kita para guru juga harus bisa beradaptasi gitu ya. Dan para murid-murid ketika memasuki sekolah baru, kita juga harus, kalau tidak bisa beradaptasi, maka kita akan terus berbenturan dengan lingkungan ya. Oke, karena itu adaptasi dalam banyak hal penting. Selanjutnya, sinergi ini sangat penting sekali ya. Sinergi itu mudahnya begini, si A punya apa, si B punya apa, si C punya apa. Itulah sinergi gitu ya. Kita manusia kalau sendiri itu kita sangat terbatas sekali kemampuan kita makhluk yang lemah ya. Bahkan di yang lalu kita sudah terangkan bahwa satu manusia lawan satu simpanse, maka yang menang adalah satu simpanse karena kukunya lebih kuat, ototnya lebih garang dan seterusnya, badannya mungkin lebih kekar, giginya lebih tajam-tajam dan mereka lebih lincah. Ya. Itu kalau sendiri satu manusia. Tapi ketika 50 manusia melawan 50 simpanse, maka 50 manusia itu yang akan menang gitu ya. Karena 50 manusia bisa bekerja sama, bisa bersinergi gitu ya, tapi 50 simpanse tidak bisa bekerja sama dan tidak bisa bersinergi. Karena itu bersinergi itu penting ya bagi kita dalam melakukan apa saja. Di sebuah satuan kerja sinergi penting. Di dalam mengelola sekolah, lembaga pendidikan, sinergi segala elemennya itu sangat penting sekali gitu ya. Nah, sinergi melahirkan energi. Jadi itu ya. Manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas kesendirian, namun bisa menguasai dunia karena bersinergi. Ya. Sesuatu yang hebat bisa dihasilkan jika manusia bersinergi. Ini dalam hal apa saja itu penting. Ya. Selanjutnya, ini yang kelima. Ya, ini masih berkaitan dengan sinergi. Bahwa kita harus punya banyak jaringan dari Sabang sampai Merauke di luar negeri banyak. Kita harus mempunyai banyak teman dan seterusnya gitu ya. Jangan mencari musuh. Satu musuh terlalu banyak. 1000 teman masih kurang. Gitu ya. Itu gambarannya. Musuh itu bukan orang yang datang kepada kita bawa golok mau ngepas leher kita, bukan hanya itu saja, tapi siapa saja yang berpotensi menghalangi langkah kita, maka itulah musuh. Termasuk diri kita, kalau kita ingin punya punya visi A, tapi kita bermaksud terusnya, maka pada hakikatnya diri kita yang menjadi musuh kita sendiri. Jadi itu ya, membangun jejaring sangat penting di banyak tempat, di mana saja. Oke, selanjutnya teguh. Nah, tadi sudah disinggung ya. Kita punya rencana besar, kita punya visi, ya, punya planning, punya pemikiran yang besar. Maka kita harus teguh terhadap pemikiran itu, ya. Teguh terhadap tujuan itu, teguh terhadap visi itu, ya. Teguh itu di dalamnya termasuk juga ulet, kerja keras, rajin, disiplin waktu, fokus, termasuk juga fokus dan seterusnya. Nah, itu teguh. Kalau kita ingin menulis buku itu ya, menulis buku ini saya planning sekian halaman harus selesai sekian 2 bulan. Karena itu sehari saya harus menulis sekian halaman. Ya. Tapi ternyata sudah kita planning, kita jalankan, ternyata kita tidak menulis, gitu ya. Maka kita sudah tidak teguh lagi. Karena kalau kita teguh, maka sudah kita planning. Satu hari harus menulis 3 halaman, maka kita harus teguh dengan rencana itu, ya. Disiplin waktu juga, rajin dan seterusnya. Termasuk juga untuk menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan visi kita. Maksudnya menolak begini, misalnya saya satu hari harus menulis 5 halaman. Ternyata saya layak-layak dan banyak
nongkrong dan seterusnya. Maka kita harus berani mengatakan tidak untuk nongkrong itu, gitu ya. Karena kita punya visi, kita harus teguh, kita harus fokus, disiplin dan ulet dan seterusnya. Baik, yang ke-8 selanjutnya. Baik, ini saya kira juga penting ya bahwa ini seperti roda yang berputar ya. Dan dari roda itu. Artinya begini, ada kalanya kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah ya. Dan ketika kita berada di atas, maka kita harus ingat bahwa kita tidak akan selamanya di situ, gitu ya. Karena itu kita harus ketika di atas itu kita harus menyiapkan diri, harus berhati-hati dan seterusnya. Dan ketika kita berada di bawah, maka jangan sedih, karena siapkan diri Anda karena suatu ketika, suatu saat roda itu akan bergulir dan Anda akan membawa Anda menuju ke bagian atas, gitu ya. Kami di dunia peradilan, kemudian naik jadi pimpinan dan kemudian jadi hakim biasa lagi, itu biasa. Karena itu kadang di atas dan pada saatnya kita akan berada di bawah. Dan pada saat kita berada di atas, maka jangan terlalu sombong, gitu ya. Dan pada saat kita berada di bawah, maka siapkan diri Anda untuk menuju ke atas. Menyiapkan diri itu artinya ya kita memantaskan diri kita, gitu ya, belajar soal manajemen dan seterusnya, keilmuan dan seterusnya. Baik, yang ke-9, ketulusan. Nah, ketulusan saya kira penting sekali ya di dalam kehidupan ini. Termasuk kalau Anda punya visi, kita semua punya visi, kita harus tulus terhadap visi itu, gitu ya. Tanpa itu, ya kita akan mundur-mandir, tidak fokus terhadap visi itu. Ketulusan melampaui profesionalitas, gitu ya. Nah, kalau profesional itu saya gambarkan begini. Profesional itu, orang yang profesional itu diberi tugas A, maka dia mengerjakan A dengan baik. Tapi kalau ketulusan, orang yang tulus diberi tugas A, dia akan mengerjakan A plus B, gitu ya. Jadi melampaui profesionalisme. Termasuk soal lembur, kalau Anda ada pekerjaan, Anda melakukan lembur, kerja lembur, malam-malam, gitu ya. Itu kalau dasarnya adalah profesionalitas, maka kita akan bisa jalan karena itu di luar jam kerja, gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pada ketulusan, gitu ya, maka itu bisa jalan. Gitu. Jadi ketulusan saya kira sangat penting ya. Apakah ya tentu untuk memandu kita menuju ke visi kita. Termasuk yang tadi, kalau kita ingin menulis buku tapi kita tidak tulus, maka kita nanti aja. Tapi kalau kita tulus, oh ya saya harus kerjakan ini. Setiap hari. Hari ini saya belum menulis, saya harus menulis, gitu ya. Nah, ini ketulusan ya. Kita perlu tulus untuk sampai tujuan. Kita perlu orang-orang yang tulus di sekitar kita. Termasuk juga kalau kita merekrut pekerja dan seterusnya, maka ketulusan saya pikir menjadi pertimbangan yang sangat penting, gitu ya. Oke, yang terakhir 10. Nah, ini penting juga ya. Ini sebagai penutup ya, bahwa bersyukur itu juga penting ya. Dan itu menurut saya ya, bersyukur itu bisa membawa kita kepada kebahagiaan, gitu ya. Bersyukur akan menghadirkan bahagia. Cara mudah untuk bersyukur adalah dengan berkaca pada mereka yang kurang beruntung. Nah, satu gelas air yang sama, kalau kita bersyukur terhadap gelas air itu, maka kita akan bisa merasa bahagia dengan satu gelas itu, gitu ya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, ya itu satu gelas itu kita minum lewat saja. Tapi kalau kita syukur, gitu ya, satu gelas itu, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah telah memberikan nikmat ini. Jadi satu gelas itu bisa menghadirkan bahagia, gitu, kalau kita syukur, gitu ya. Nah, kalau pagi tadi ya, kita atau Anda semua teman-teman sekalian masih bisa menyantap satu piring nasi beserta lauknya, maka itu kita harus bersyukur, gitu ya. Dan kalau di kulkas Anda masih ada persediaan bahan makan besok, maka kita harus bersyukur, gitu ya. Dan kalau tadi malam
kita masih bisa tidur dengan selimut, dengan kamar yang nyaman, maka kita harus bersyukur gitu ya. Karena di luar sana banyak yang tidak bisa mendapatkan itu gitu ya. Nah, ini contoh yang saya ambil dari Google ya. Ini sudah sangat terkenal sekali bahwa salah satu negara di Afrika makanan favoritnya adalah kue lumpur, gitu ya. Karena mereka keterbatasan soal sumber daya ya, sumber daya pangan, maka mereka mengolah lumpur menjadi kue. Gitu ya. Jadi lumpur disaring, diayak, kemudian dibikin adonan, kemudian dikeringkan, dan itu dikonsumsi. Itu karena mereka tidak bisa menemukan makanan, roti, nasi dan sebagainya. Tapi kalau tadi pagi Anda masih bisa memakan satu piring nasi, maka itu kita harus bersyukur. Termasuk ya stunting di negara-negara yang extreme poverty atau kemiskinan yang ekstrim gitu ya, itu mereka banyak melakukan terjadi hal-hal yang miris gitu ya, dan itu tidak ada di daerah-daerah di negara-negara yang daerah konflik gitu ya, mereka tidak bisa tidur nyenyak dan seterusnya. Dan selamat, kita harus bersyukur karena tadi malam masih nyenyak gitu ya, karena kita tidak berada di kondisi mereka. Dan apapun yang kita dapatkan, termasuk kalau kita setelah punya visi yang besar dan kita telah melakukan banyak pencapaian, maka kalau kita syukuri, maka kita akan ditambah nikmat itu. Baik, selanjutnya terakhir ya. Jadi itu saya pikir kunci perubahan yang ketiga ya. Yang dulu yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga adalah visioner, bahwa kita harus punya pikiran besar, kemudian kita harus menggali kearifan, kemudian kita harus melakukan banyak tapa data gitu ya, dan adaptasi dengan lingkungan, dengan banyak hal, kemudian bersinergi dengan sumber daya, berbagai orang yang memiliki banyak sumber daya gitu ya, banyak keahlian, kita harus sinergi dengan itu, kemudian membangun jejaring gitu ya, jejaring yang luas, dan kemudian teguh dengan visi itu tadi, kemudian kita harus mengingat roda kehidupan, termasuk juga soal ketulusan. Ketulusan itu sangat penting untuk mencapai visi, untuk mencapai cita-cita, untuk membangun banyak hal gitu ya. Itu ketulusan. Dan yang terakhir adalah di bawah kita jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Mungkin Pak Danang boleh sekalian menambahkan terlebih dahulu sebelum kita ke saya sesi tanya jawab. bersyukur mulai dari yang terakhir tadi penting bahwa banyak teman-teman kita Jessica ya. Ini ada Master Guide Amir Manurung yang selalu setia pada kita. Lalu ada Ibu Gloria Ekarini dari Pengadilan Negeri Bangko Jambi. Ada Mas Agus Yawono. Mas Agus, lagi di pantai ya ini. Saya lihat itu nyiurnya melambai-lambai itu. Wah, enak sekali ya. Nggak banjir tapi sedap ya. Kapan-kapan bareng-bareng ke pantai ya Mas Agus ya. Lalu ada Ibu Evi Noria ya. Lalu Pak Hendarto dari Kebumen, Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Wah, ini juga dingin sejuk itu. Jessica udah pernah ke sana belum? Sana itu perlu. Wah, itu naik Gunung Cikunir pagi-pagi saya lihat matahari terbit serta foto di situ seperti negeri di atas awan. Tuh harus ke sana Jessica ya. Lalu ada Bukus India ini yang selalu setia pada kita juga, Mas Nopen. Bapak Noprisal ya itu dari Sungai Penuh ya Jambi ya. Saya udah beberapa kali ke Jambi ya, menginap di Hotel Gloria ya, main-main di Sungai Batanghari, lalu ada candi ya, Candi Muara Bango ya. Lalu ada teman kita Bapak Ibu Sutijab, lalu Ibu Syarifah Aini dari Palembang atau Lampung ya. Lalu Mas Wawan, Sulfa, Fitra, Mas Husnul Kuluk sendiri, ya. Lalu ada tamu yang lain. Terima kasih yang sudah bergabung semuanya. Jadi networking ini penting, seperti kita dengan Indonesia Belajar ini, lalu kita berhubungan dengan teman-teman dari Pengadilan Negeri, lalu kita juga berhubungan dengan teman-teman dari Indonesia Belajar, lalu teman-teman dari CTM, dan seterusnya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Jessica atau yang lainnya, silahkan. Oke, siap. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Husnul. Luar biasa sekali. Ini sama-sama
memotivasi kita semua ya di sini ya untuk berubah gitu ya. Oke, bagi sahabat pembelajar mungkin sebelum saya mulai ke sesi tanya jawab, saya akan sampaikan juga kepada sahabat pembelajar bahwa ini nanti edisi kita hari ini akan kita masukkan ke YouTube. Jadi sahabat pembelajar kalau mau share itu bisa juga di YouTube-nya kita di Indonesia Belajar. Mohon untuk melakukan like, subscribe dan juga share ya di YouTube-nya kita. Oke, kita akan langsung mulai aja ke sesi tanya jawab. Mungkin sahabat pembelajar yang mau bertanya boleh melakukan raise hand. Atau boleh juga untuk melakukan chat di chat room, nanti kita akan bacakan untuk pertanyaannya sahabat pembelajar. Mungkin untuk pertanyaan saya terlebih dahulu ya. Ini untuk Pak Husnul dan juga Pak Danang mungkin boleh dijawab bergantian. Itu tadi Pak Husnul ada sempat sampaikan bahwa roda kehidupan ya, tepatnya di nomor 8. Nah, roda kehidupan. Menurut Pak Danang dan juga Pak Husnul, ini mungkin boleh memberikan sebuah tips atau juga pencerahan ya buat kita semua di sini. Karena memang kebanyakan kan orang merasa bahwa sepertinya roda kehidupan itu selalu berada di bawah gitu. Nah, apakah benar apa yang dipikirkan oleh semua orang bahwa kayaknya roda kehidupan saya selalu di bawah, nggak pernah di atas? Nah, itu mungkin boleh nih dikasih pencerahan dan juga motivasi dari Pak Husnul dan juga Pak Danang. Mungkin boleh Pak Husnul terlebih dahulu ya. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya pikir ini sudah hukumnya begitu ya, hukum alamnya begitu ya. Bahwa ya selama beberapa pengalaman saya memang ya kehidupan itu seperti itu. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Ya, yang kalau yang saya rasakan memang begitu ya. Karena itu artinya kita jangan terlalu khawatir kalau kondisi kita sedang mungkin menurut kita sedang berada di bawah, kok kondisinya begini saja. Oh, jangan khawatir, suatu saat Anda akan berada di atas gitu ya. Karena itu Anda harus menyiapkan diri gitu ya. Menyiapkan diri itu maksudnya ya kita harus ulet, kerja keras, dan seterusnya. Nah, itu artinya menyiapkan diri, menempa diri ya, untuk memantaskan diri supaya kita berada di atas. Nah, begitu. Dan ketika kita berada di atas ya, wah, ya itu tidak akan selamanya di situ. Gitu. Jadi artinya kita jangan terlalu bersedih kalau kita seperti roda itu ya. Kalau di bawah kita jangan terlalu bersedih karena itu roda itu berputar. Gitu ya. Tapi suatu saat kita akan naik gitu ya. Dan kalau kita di atas gitu ya, posisi kita di atas, wah kita jangan terlalu bangga dengan itu gitu ya. Karena memang suatu saat kita roda itu akan berputar dan pada gilirannya kita akan bergiliran terus gitu ya. Kalau saya memahaminya begitu. Jadi ya itu sudah hukum alamnya begitu bahwa kehidupan itu seperti roda. Mungkin itu Mbak. Oke, siap. Terima kasih Pak Husnul. Mungkin boleh Pak Danang menambahkan, silakan. Oh, terima kasih ya. Saya melengkapi saja ya. Kalau saya Jessica merasa hidup saya itu banyak di atas. Kenapa hidup saya banyak di atas? Karena saya mengandalkan Tuhan, teosentrik. Inilah ya Mas Agus gunanya CTM, Certified Theocentric Motivator. Ya, motivator yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, antroposentrik, nah itu sering merasa di bawah. Tapi kalau di atas, kata Mas Husul Huluk, itu nggak boleh sombong, ya. Tapi berbagi, ya. Ya contoh kecil aja, ada orang mau minta sumbangan karena duka cita. Pas begitu, saya mendapat uang persis untuk membantu uang duka cita. Langsung saya kasihkan. Jadi Tuhan tuh ngasih seperti apa yang saya inginkan, tapi saya hanya sebagai saluran berkat Tuhan untuk orang lain. Karena seperti tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah, maka seringkali saya banyak memberi, bahkan di dalam kekurangan. When you feel helpless, help another. Ketika kamu merasa kurang, bantu yang lain. Nanti Tuhan akan ngasih. Oh, itu saya alami terus-menerus. Ya contoh saja ya Jessica, ini kan saya baru selesai. Ya, Adventurer Director Certificate dan Pathfinder Director Certificate. Kemarin ada rapat. Karena saya sering di mana-mana memakai kacu kuning ini, akhirnya saya dipilih menjadi humas hubungan masyarakat. Jadi kerjaannya itu banyak, ya.
di ARC Indonesia kemarin ya saya kalau Jessica lihat saya lagi nyiapin di Cikaret di Danau nanti untuk pelatihan tanggal 3-4 Oktober, lalu di Cianten itu Arung Jeram dari seluruh Indonesia nanti datang. Nah, sehingga banyak dari ARC terus dari kepanduan ini ya Pathfinder Director Certificate, lalu di Indonesia Belajar. Terima kasih ya Jessica dan teman-teman semua ya, Mbak Endah, Mas Dwi Heli, Mas Dewa ya, memberi kesempatan sehingga kita terus berjalan menginspirasi Indonesia ya. Dari teman-teman berani keluar dari zona nyaman ya, sehingga seperti ini kalau kita merasa banyak yang bisa kita berikan. Bahkan saya dapat kiriman 1 kardus kacang tanah saja kita bisa bagi ke tangga-tangga. Nah, akhirnya kan itu datang tanpa diminta loh. Nah, akhirnya tetangga-tangga semua senang. Sehingga ini ada kesempatan untuk berbagi ya kebahagiaanku dalam bagian orang lain. Jadi kalau kita merasakan berkat dan mengandalkan Tuhan, kita akan sering di atas. Karena dengan doa, meditasi, tapa berata tari, doa itu menghasilkan antusias N di dalam teos itu Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam diri kita, Spirit Tuhan ada di diri kita, siapa berani melawan? Maka adanya di atas terus. Ya, di atas bukan untuk sombong, tapi di atas untuk melayani, namanya servant leadership, ya, melayani orang lain, mengasihi orang lain, berbagi. Bahwa yang kita miliki termasuk kepandaian ilmu ini itu bukan milik kita, tapi milik Allah, milik Tuhan yang dititipkan kita untuk kita bagi ke orang lain. Dan kalau itu yang beri Allah ya Tuhan kita nggak akan habis ya, Mas Usul Kuluk, Mas Iska. Jadi saya suruh bicara di Indonesia Belajar ini sudah mau masuk tahun kedua, ya nggak habis-habis. Banyak sumbernya karena Allah Tuhan sendiri yang ngasih inspirasi untuk kita. Begitu kira-kira Jessica. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lainnya. Siap, terima kasih Pak Husul dan juga Pak Danang terjawab. Dan ini udah ada komentar dari Bu Fani. Luar biasa Pak Danang, kita harus merasa di atas terus agar bisa senantiasa bersyukur pada Tuhan. Terima kasih komentarnya Bu Fani. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Ardiandio. Saya akan membacakan. Selamat siang Pak Danang dan juga Pak Husnul. Saya ingin bertanya, bagaimana jika takut perubahan, Pak? Misalnya terlalu nyaman dengan kondisi sekarang karena merasa bersyukur dengan apa yang didapatkan saat ini. Tentunya pasti kan kita ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Tapi apakah perubahan itu wajib, Pak? Silakan mungkin Pak Husnul terlebih dahulu yang menjawab, baru Pak Danang. Silakan. Baik, perubahan itu yaitu pilihan. Kalau saya mengistilahkan itu pilihan ya. Ya kalau kita ingin menjadi lebih baik, maka tidak ada pilihan lain kecuali itu perubahan. Tapi kalau kita cukup dengan itu ya kita begitu terus, tidak ada perubahan gitu ya. Jadi perubahan itu memang dia tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman. Tapi untuk menuju lebih baik, tapi perubahan itu memang untuk menuju lebih baik. Jadi kalau kita merasa sudah cukup ya di situ saja gitu ya. Tapi kalau kita masih ingin mengeksplor diri kita ya, mengeksplor diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, maka perubahan itu pilihan satu-satunya. Terkait dengan bersyukur, apakah maksudnya dengan bersyukur itu berarti kita sudah merasa cukup? Tidak. Artinya cukup itu bersyukur itu untuk mencegah kita supaya tidak brutu, tidak merasa diri kita saya kok begini ya. Nah, itu syukur ya, syukur. Kalau sementara perubahan itu ya kalau kita menginginkan diri kita gitu ya, maka jalannya adalah berubah. Terima kasih. Terima kasih Pak Husnul. Silakan Pak Danang untuk menambahkan. There is no change but change. Tidak ada yang berubah kecuali perubahan sendiri. Semua berubah. Ya, kecuali perubahan ya. Jadi kita mesti berubah. Ya. Musim berganti ya, waktu berlalu. Ya. Tetapi kita harus tadi ada satu adaptasi ya.
Kenapa takut berubah? Karena kita mengandalkan diri sendiri, antroposentris. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Allah, kita nggak akan takut. Coba sekarang suntik vaksin. Jessica mungkin lihat di video-video. Badannya gede, mohon maaf ya, dari angkatan atau pasukan. Badannya besar sekali ya, Mas Agus ya. Ketawa-ketawa Mas Agus, Mbak Gloria ketawa juga ya. Itu mau disuntik takutnya bukan main ya. Karena apa? Dia mengandalkan diri. Kalau orang mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah, pasrah, ya sudah. Gampang kok, kayak digigit semut kok. Ya nggak usah lihat suntiknya ya. Lihat aja itu yang cantik-cantik kayak Jessica atau susternya atau yang ngantri gitu. Oh, nggak berasa gitu loh. Saya pun juga sebetulnya takut. Ya memang kadang ada orang yang nguatkan istri saya. Kok kamu nggak suntik sih? Gitu. Terima kasih Mam Fani yang sudah menyempatkan diri meskipun dalam kesibukannya ya. Luar biasa. Thank you. Nah, jadi itu luar biasa. Seperti Mam Fani ini meskipun saya sibuk, nanti terlambat, tapi ambil tadi kata Mas Susul Guluk tadi. Responnya oke. Ya, apa istilahnya itu? Ya. Biar terlambat ya, nggak masalah ya. Pokoknya ikut ya. Itu jadi istilahnya seperti itu. Jadi intinya bahwa kita harus berubah. Saya nggak akan di Indonesia belajar sampai hampir 1 tahun lebih ini kalau saya nggak mau belajar untuk ya kenal YouTube, WhatsApp, Instagram, Telegram. Jadi Maret 2020 itu ya Mam Fani itu saya dipaksa untuk mengenal ini. Kalau enggak ya saya nggak bisa menginspirasi Indonesia. Dan dipaksa menulis buku, kalau enggak saya nggak akan muncul lagi nih, buku yang keempat sebentar lagi muncul. Jadi perubahan itu justru membuat sesuatu kita menjadi maju dan berkembang. Ya kalau istilahnya teori evolusi dulu itu ya dari monyet jadi manusia, padahal bukan itu ya. Apalagi kita manusia ya, itu luar biasa ya. Jadi harus berubah untuk maju. Begitu Jessica. Terima kasih Pak Danang, makasih juga Pak Husnul ya atas jawabannya. Ini tadi ada komentar juga dari Pak Nopen. Ternyata untuk perubahan itu hampir semua orang takut ya Pak. Makasih pertanyaannya sama dengan pertanyaannya Pak Nopen. Ya. Jessica, takut itu kalau mengandalkan diri sebagai manusia, antroposentris. Tidak takut kalau kita mengandalkan Tuhan, teosentris. Karena apa? Tuhan yang ada di spirit kita. Tuhan yang menyertai kita. Maka kita nggak akan takut. Saya kalau naik pesawat takut, Jessica. Makanya ditugasi untuk penyintas gempa di Sulawesi Barat, di Mamuju Mamasa, di Kalimantan Selatan, ya di Banjarmasin. Kemarin diminta juga ke Kalimantan Tengah. Nggak berangkat karena takut. Ya, tapi kalau saya takut, saya berdoa biasanya ya aman-aman saja. Lalu harus ada visioner tadi. Sampai di sana nanti saya bisa makanan khas di sana, bisa membantu orang. Nah, itu akan buat kita jadi tidak takut. Begitu ya Jessica tambahan. Terima kasih Pak Danang, luar biasa sekali. Pak Usul juga terima kasih. Oke, apabila sahabat pembelajar ada pertanyaan lagi, boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room ya. Oke, mungkin kalau tidak ada, kita akan langsung tutup saja untuk pertemuan kita hari ini. Cuman mungkin kita boleh nih Pak Danang memberikan closing statement dan juga Pak Husnul untuk memberikan closing statement. Silakan mungkin Pak Husnul terlebih dahulu, baru kita ke Pak Danang untuk closing statement. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Jessica, Pak Danang, dan kawan-kawan sekalian. Ini inspirasi perubahan ini part 3 ini mungkin yang terakhir ya dengan saya, kecuali ya nanti kalau diminta lagi gitu ya, karena selanjutnya nanti ada Pak Noprizal kalau tidak salah ya, dia akan mempresentasikan baik, intinya adalah sesuai dengan minggu-minggu lalu ya, dengan tema yang kita akan bawa. Tidak ada perubahan kecuali perubahan itu sendiri, dan tidak ada pilihan lain kecuali beradaptasi, gitu ya. Jika tidak, kita akan hilang dari peredaran. Gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Nah, selain itu, untuk menuju perubahan itu, visi, kita harus punya visi ya, visi hidup. Kalau di satuan kerja itu mereka selalu punya visi, visinya adalah A, B, dan C. Gitu. Maka di dalam hidup ini kita juga harus punya visi gitu ya, karena visi itu yang akan menuntun kita
kita akan menuju ke mana. Ya. Dan kita juga harus teguh dengan visi itu. Kalau kita sudah tentukan visi, saya akan A, maka kita harus pegang teguh itu, gitu ya. Karena banyak sekali orang yang saya punya visi, saya punya cita-cita gitu ya. Cita-cita saya adalah A, B, dan C. Tapi tidak teguh dengan itu, maka ya bisa jadi kita tidak akan sampai ya. Kita akan menuju ke A, tapi ternyata kita tidak fokus, maka kita bisa belok-belok kanan kiri dan seterusnya. Karena itu memegang teguh visi juga penting. Dan saya kira untuk melengkapi itu adalah yang terakhir tadi kita harus bersyukur ya. Bersyukur ini adalah ajaran yang sangat universal gitu ya, dan saya kira itu penting di dalam kehidupan ini, bahwa apapun yang pencapaian kita harus bersyukur gitu ya. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat itu, maka akan ditambah nikmat itu. Mungkin itu Mbak Jessica, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Husnul. Kita boleh lanjut ke Pak Danang, silakan Pak Danang. Experts come from expertise. Seorang yang ahli itu karena banyak latihan, banyak belajar, baik dari pengalaman orang lain, dari kita mau maju dengan buku-buku, atau lewat Indonesia Belajar. So, kalau kita menjadi ahli, kita mau maju, kita harus belajar di Indonesia Belajar. Sampai ketemu minggu depan bersama teman kita, Mas Toprisal dari Jambi. Terima kasih, semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali, terima kasih juga Pak Husnul dan juga Pak Danang, hari ini sangat amat mencerahkan kita semua yang di sini. Saya ucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada Pak Danang dan juga Pak Husnul, dan saya juga ucapkan juga kepada sahabat pembelajar karena telah hadir juga, menyempatkan waktu di tengah-tengah kita untuk mendapat pencerahan hari ini. Dan minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan Pak Danang, tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dari hari ini. Jadi sahabat pembelajar jangan lupa untuk ikut juga di minggu depan, dan boleh untuk melakukan share juga dari YouTube-nya kita. Edisi kita kali ini kita masukkan juga ke YouTube, jadi boleh di-share, di-subscribe, dan juga di-like ya. Oke, terima kasih sahabat pembelajar, terima kasih juga Pak Danang. Mungkin dari sahabat pembelajar boleh buka mic-nya, kita sampaikan terima kasih juga kepada Pak Danang dan juga Pak Husnul. Dan sekali lagi terima kasih, salam sukses luar biasa. Kami mohon undur diri. Ya, stay safe and stay healthy. Thank you. Terima kasih Pak Husnul, terima kasih Pak Danang. Terima kasih semuanya.